menjadi tim pada Desk Nasional untuk Ketahanan Informasi dan Keamanan Cyber, kemudian sebagai Product Manager di PT Handal Wiramandiri. Ini pengalaman profesional beliau di bidang industri. Baik, itu sekilas tentang Pak Eko, nama lengkapnya Pak Teguh Eko Budiarto, tapi umumnya dipanggil dengan Pak Eko. Nanti kalau ada pengalaman atau hal-hal lain terkait dengan CV Pak Eko yang saya nggak tahu, boleh diceritakan sendiri Pak Eko. Ya. Baik, silakan Pak Eko mulai untuk sharingnya. Oke, baik. Saya share dulu ya, izin. Saya harus stop share nggak sih ini? Bisa langsung kelihatan nggak? Kelihatan, aman. Oke, baik. Terima kasih Bu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Telkom University, juga para mahasiswa yang berkesempatan hadir. Terima kasih banyak atas undangannya, Bu Emma. Senang sekali saya dikasih kesempatan untuk sharing pada teman-teman di Telkom University, khususnya di informatika juga ya, prodi informatika di TELU, tentang pengalaman yang ada di industri, juga bagaimana kami di industri itu membutuhkan talent-talent di bidang AI khususnya di Indonesia. Nah, berikut izinkan saya share. Pertama, perkenalan tentang Prosa. Saya ada video, Prosa silakan. AI develops natural language processing with deep learning AI that allows computers to understand and process text and speech in Bahasa Indonesia. We focus our area of research for text, speech, and image processing technology. Our NLP technology is applied in several solutions like customer experience analytics, in which machine gathers customer feedback from various channels to create topics and sentiment analytics. Auto-learning chatbots that can take over conversations with your customers 24/7. Prosa Speech Recognition Engine automatically transcribes speech input into text to help industries get insights from customer service calls, company meetings, and also utilize it in various interactive applications. Prosa Voice Biometrics help organizations detect fraud by authenticating customers over the phone automatically using only their own voice. Prosa Speech Synthesizer allows machine to convert text into speech for a more natural human-computer interaction. Prosa Computer Vision Technology focuses on image processing for human and object. We develop Face Biometrics Engine for security purpose, face analysis, emotion detection, and image enhancement. We also develop vehicle counting and classification and other video surveillance solution. Oke. Prosa AI. Oke, itu sekilas video tentang Prosa, profilnya. Nah, jadi Prosa ini adalah singkatan dari pemrosesan bahasa, di mana kami punya visi untuk mengembangkan AI teknologi untuk Indonesia. Dan visi kami secara singkatnya adalah menghasilkan data dan teknologi untuk AI di Indonesia, yang artinya kita harus memfokuskan untuk natural language speech dan teks untuk bahasa Indonesia, juga computer vision yang memproses dataset lokal. Nah, tentang Prosa, kenapa kita bangun Prosa, di sini mungkin bisa juga untuk insight bagi teman-teman semua ya, bahwa market Indonesia kita mempunyai populasi yang sangat besar dan GDP growth yang tinggi, dan terutama kita sebenarnya punya language yang sangat banyak di Indonesia, ada 746 language dan dialek, tapi kita punya satu bahasa Indonesia, situ keuntungannya. Nah, dari sisi pertumbuhan internet ekonomi Indonesia ini studi di tahun 2018 menyatakan bahwa Indonesia salah satu yang leading dalam pertumbuhan ekonomi. Bahkan di tahun ini, tahun terakhir, saya 2020, itu muncul lagi hasil studinya, di mana ternyata despite pandemi dan berbagai tantangan-tantangan lainnya, kita ternyata prediksinya meningkat daripada tahun 2018. Jadi dari 2018 hingga 2020 itu ada peningkatan proyeksi sebanyak 24%.
Lalu di sini ada juga studi ya dari IMF untuk estimasi diharapkan Indonesia dengan keuntungan populasinya ini bisa mencapai pertumbuhan GDP yang cukup tinggi dan diharapkan 2050 menjadi salah satu negara yang terbesar kelima di dunia. Untuk mengantisipasi tersebut atau untuk memanfaatkan kondisi pertumbuhan Indonesia tersebut, kami mencoba mengembangkan NLP untuk text dan speech recognition, juga ada speech synthesis dan voice biometric, di mana pertumbuhannya saat ini di market di dunia itu masih sekitar 20%, 19,18%. Nah, tapi kita punya problem ya, dan challenges bahwa training data availability, terutama Indonesia, bahasa Indonesia masih dianggap sebagai low resource languages. Gitu. Kenapa? Karena belum banyak data yang open source, masih terutama data-data yang terkait dengan real condition itu lebih banyak data proprietary. Lalu tentang data confidentiality. Nah, ketika kita membutuhkan data di industri, ternyata data tersebut tidak juga bisa kita gunakan ya untuk pengembangan research maupun development produk, karena data tersebut banyak data-data rahasia yang merupakan percakapan antara pelanggan dan perusahaan maupun data-data rahasia lainnya. Lalu untuk investment, nah kita tahu bahwa untuk menghasilkan model AI ini membutuhkan data dan komputasi yang cukup intensif, sehingga diperlukan GPU servers yang cukup mahal masih saat ini, walaupun dari sisi harga GPU tahun ke tahun semakin menurun, tetapi masih cukup tinggi bila kita ingin membangun AI model. GPU yang dibutuhkan tentu saja bukan GPU yang consumer based, tapi memang enterprise grade. Lalu untuk training data juga tadi kita harus membangun sendiri. Oleh karena itu kita juga invest ke anotator, bagaimana kita membuat data-data yang sudah dilabeli untuk melatih model AI, terutama yang berbasiskan deep learning. Untuk expertise juga saat ini untuk ahli di bidang NLP untuk text dan speech processing saat ini masih belum terlalu banyak, dan memang peminatannya juga cukup spesifik ya, karena walaupun mungkin dia ahli di deep learning maupun ahli di machine learning lainnya, tapi mungkin minatnya terhadap teks maupun speech itu belum ada. Jadi itu perlu ada kombinasi antara kemampuan dan minat. Lalu saat ini untuk ketersediaan produk yang memanfaatkan AI di Indonesia, terutama untuk teks dan speech, saat ini belum terlalu banyak, sehingga kami ketika membangun teknologi tersebut juga menuangkan ya usaha kami juga untuk membangun end produknya. Nah, hal ini menjadi satu challenge tersendiri ketika kita membangun teknologi plus membangun produk akhir untuk customer. Oke, di Prosa kita bangun customer experience. Ini adalah sebuah sentimen analisis di mana kita bisa menggali pendapat dari para pelanggan atau pengguna melalui data sosial media maupun email atau chat conversation log dan lain sebagainya, channel-channel yang berhubungan dengan customer. Lalu kita menggali sentimennya terhadap topik-topik maupun keyword-keyword penting bagi brand, perusahaan maupun institusi. Nah, untuk customer experience ini kita menggunakan teknologi-teknologi NLP, yaitu word normalization, syntactic analysis, name entity extraction, sentiment analysis, topic detection, dan quotation extraction. Saya tidak akan jelaskan lebih jauh ya mengenai teknologi ini karena ada di kuliahnya mungkin Bu Emma ya ngajar. Ya, tapi kalau produknya itu nanti menggunakan semua teknologi tersebut menjadi sebuah kombinasi yang menghasilkan sentiment analysis. Lalu selanjutnya tentang virtual assistant.
virtual assistant yang kami bangun di sini sebenarnya core-nya adalah chatbot platform, di mana ada sebagian NLP engine-nya adalah word normalization, syntactic analysis juga, NER, dan intent and dialogue understanding. Plus speech processing, ada speech to text, untuk mengubah masukan suaranya menjadi teks yang akan nanti dikenali oleh chatbot platform. Lalu untuk responsnya akan di-generate suara menggunakan text to speech yang mensintesiskan suara manusia yang alami berdasar dari input teks. Lalu kami bangun juga anti-hoax. Di sini ada beberapa teknologinya, ya tambahannya ada topic detection, hoax detection, juga hate speech classification. Ya, lalu kami bangun juga sebuah produk bernama Regis, Regulatory Technology Smart Platform, di mana ini adalah merupakan platform yang melakukan crawling dari regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Saat ini kami berfokus di banking, financial, and insurance industry, tapi tidak tertutup kemungkinan karena ini akan bisa digunakan oleh berbagai industri lainnya, vertical domain lainnya yang membutuhkan compliance terhadap regulasi yang ada. Nah, di sini nanti akan membantu tim compliance untuk mengecek regulasi mana yang muncul yang baru, apakah itu perlu dilakukan action untuk compliance di perusahaannya, karena nanti sistem ini akan secara otomatis membandingkan apa perubahan yang ada dalam regulasi baru tersebut dan apakah itu mempengaruhi policy atau prosedur di dalam perusahaan dengan meng-highlight dari dokumen-dokumen yang ada dan melakukan perbandingan dengan mudah. Nah, di sini ada tambahannya itu kita menggunakan knowledge extraction engine. Lalu kami juga membangun conversation analytics, kita sebut Koala. Di sini adalah aplikasi atau sistem yang menganalisis percakapan antara agent call center dengan customer yang menelpon. Di situ nanti kita terutamanya sistem ini menggunakan speech to text dari percakapan telepon, lalu nanti hasil percakapan yang sudah ditranscribe tersebut dilakukan pemrosesan teks untuk bisa dianalisis lebih lanjut. Nah, salah satunya yang digunakan itu topic detection dan sentiment analysis sebagai tambahannya dari teknologi-teknologi yang lain yang sama juga digunakan di aplikasi lain. Lalu ada Prosa AI Memo. Di sini Memo ini adalah meeting analytics. Itu juga core-nya adalah sebenarnya speech to text. Kita mentranscribe meeting untuk di ujungnya akan menghasilkan sebuah summary percakapan, dan itu dapat digunakan untuk menghasilkan MOM atau ringkasan rangkumannya. Jadi summary yang dihasilkan dari aplikasi ini bukan bentuknya rangkuman deskripsi, tetapi hanya percakapannya. Selanjutnya kami juga buat voice biometrics. Di sini bisa digunakan untuk memverifikasi customer dari telepon ke customer service call center gitu, untuk memverifikasi apakah customer yang menelpon tersebut benar-benar yang memiliki akun. Nah, di sini kita ada dua tipe voice biometrics, satu yang tadi di call center, yang satu lagi voice biometrics untuk mengautentikasi pengguna dari sebuah aplikasi, misalnya bisa digunakan pada aplikasi mobile untuk mengautentikasi login maupun transaksi. Oke, lanjutnya untuk ini vision, kami juga melakukan research di bidang computer vision yang menghasilkan dua kategori, yaitu people dan vehicle management. Di mana di people management kami mempunyai beberapa modul, yaitu face recognition, mask face recognition, face matching, body attribute detection, ini seperti warna baju, rambut, celana dan sepatu dan lain sebagainya. Lalu ada juga deteksi penggunaan masker, activity detection, people counting, dan crowd detection.
Untuk vehicle ada vehicle counting classification, apakah itu sedan, bis, motor, dan lain sebagainya. Lalu ada license plate recognition, dan juga ada illegal parking detection. Dari computer vision teknologi kita source-nya adalah image dan video. Di sini dilakukan berbagai macam proses seperti OCR atau optical character recognition, ada feature extraction, image enhancer, image restoration. Lalu dilakukan berbagai proses sebelum output, pre-processingnya, processing sebelum output dari object detection, face biometric, pattern matching, style atau filter application yang menghasilkan modul-modul computer vision yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, ini tim kami. Ada saya sebagai CEO, ada Bu Ayu dan Bu Desi dari Prodi IF di ITB. Untuk Bu Ayu di teks, Bu Desi di speech, lalu ada komisaris kami dari GTP Venture, ada Pak Windy untuk handling data mining, dan Pak Imam untuk engineering-nya, ada Pak Toto dari UI untuk handling linguistik maupun anotasi dan memimpin tim anotatornya, lalu ada Pak Utama untuk computer vision. Oke, ini beberapa dari klien dan partner kami selama ini. Dan untuk industri verticals-nya ini bisa diterapkan untuk banking, government, retail and commerce, insurance, telecommunication maupun healthcare, walaupun tidak tertutup pada bidang lainnya. Oke, itu sekilas tentang Prosa AI, apa yang kami kerjakan di dalamnya. Lalu mungkin ini saya juga diminta untuk share terkait trends dari artificial intelligence. Simpelnya sebenarnya kalau kita search ya saat ini, karena trends di AI itu cepat sekali berubah secara teknis, tapi secara bisnis mungkin masih cukup lebih lambat daripada ada yang lebih teknis. Secara bisnis kita bisa mengantisipasinya dari mungkin 2 atau 3 tahun ke belakang itu masih relatif sama. Nah, ini yang saya lihat juga sebenarnya masih sama, bahwa nomor 1 itu lebih ke arah voice and language driven AI, yaitu conversational AI, fitur-fitur AI yang dipakai untuk bagaimana bisa berinteraksi dengan mesin lebih natural. Lalu ada juga AI and cloud adoption, bagaimana AI ini diterapkan pada cloud engine, cloud infrastructure, lalu AI dan marketing teknologi, lalu AI dan healthcare, lalu AI and cybersecurity. Nah, untuk AI and cloud adoption di sini banyak akan digunakan untuk sekitar analytics, lalu bagaimana suggestion dari mesin AI, bagaimana infrastruktur cloud yang paling tepat untuk suatu deployment skenario. Dan untuk AI and marketing technology ini salah satunya yang kami bangun tentang sentiment analytics maupun untuk memprediksi bagaimana sebuah ads misalnya ini akan bisa di-tuning agar ads ini lebih sesuai targetnya dan bisa menjangkau target pasar yang lebih tepat. Lalu AI and healthcare di sini tentunya sudah banyak contohnya saat ini, apalagi ketika kita menghadapi pandemi ya. Di sini ada yang terakhir hasil karya para researcher dan industri dari UGM untuk mengidentifikasi COVID melalui nafas ya dengan menggunakan bantuan AI. Lalu dan di sini juga AI dengan voice kita bisa gunakan untuk mencatat rekam medis misalnya melalui suara, lalu interaksi dengan virtual assistant yang terkait healthcare menggunakan suara juga, dan di belakangnya ada chatbot platform.
Nah, intinya healthcare adalah salah satu bidang yang terus perlu diperhatikan, dan AI akan bisa sangat membantu di situ. Lalu AI and cyber security. Di sini trennya selalu meningkat ya untuk cyber security dengan menggunakan AI. Walaupun saat ini sudah banyak produk-produk untuk AI di cyber security, namun challenge-nya masih sangat tinggi, sehingga secara efektivitasnya produk-produk tersebut artinya belum bisa terlalu diandalkan untuk kita menyerahkan pada mesin untuk keamanan kita. Tentu saja di sini masih banyak diperlukan peran dari manusia atau manual dari tenaga cyber security-nya, dan yang terus untuk mengembangkan AI agar bisa lebih handal, lebih bisa dipercaya untuk bisa menjaga keamanan di cyber. Mungkin sekitar itu trennya yang ingin saya highlight. Nah, dari tren-tren di sini kami di Prosa mencoba untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Salah satunya di bidang teknologi untuk bahasa dan computer vision. Nah, di sini saya akan bahas sedikit tentang produk-produk Prosa dan bagaimana nanti kita akan membutuhkan talent-talent yang sesuai dengan kebutuhan fitur-fitur yang ingin kami bangun. Yang pertama tentang sentimen analisis. Ya, sentimen analisis itu isinya adalah tentang opinion mining, bagaimana kita memahami pendapat dari pelanggan, terus bagaimana mereka melihat atau mempersepsi sebuah brand tanpa kita harus melakukan survei secara aktif. Dan ini biasanya dari sosial media, dan itu biasanya lebih jujur ya, karena itu tidak terfilter. Lalu ada dari various channel, dan yang saat ini kita lihat dengan perkembangan sosial media, datanya juga berkembang sangat pesat. Dengan Instagram, Facebook, Twitter, dan juga terakhir TikTok ya saat ini yang sangat cepat perkembangannya, dan datanya itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan opinion mining dan sentiment analysis. Nah, NLP Engine juga dengan data yang begitu banyak tersebut bisa kita tingkatkan, tapi ini membutuhkan effort dari sisi data anotator maupun NLP engineer yang mampu menghasilkan algoritma untuk menghasilkan sentiment analysis yang lebih tepat. Lalu di sini ada sentiment value, saat ini juga semakin berkembang, sentimen value yang tadinya hanya misalnya positif, negatif, neutral, lalu kita bisa tambahkan lagi menjadi granularity yang lebih tinggi, misalnya sedikit positif atau highly positif, sedikit negatif maupun highly negatif. Nah, dengan bertambahnya klasifikasi tersebut, tentu saja data yang diperlukan juga semakin banyak. Nah, ini contoh untuk sentimen analisis yang biasanya ada di pasaran saat ini. Ada dokumen level, hanya satu sentimen value. Jadi kita punya, misalnya ada Twitternya ada 44.000. Gitu. Nah, nanti di situ kita hanya mendapatkan senilai ini yang sama, 44.000 nilai sentimen. Nah, tetapi kita tidak bisa paham apakah di dalamnya itu benar positifnya tentang apa, negatifnya tentang apa. Gitu. Jadi yang digunakan hanyalah sebatas misalnya tagar post maupun keyword yang dipakai untuk crawling. Lalu Prosa membangun customer experience analytics tadi, ya ini menggunakan teknologi concept based sentiment analysis, di mana kita bisa mendapatkan key phrases gitu ya dari berbagai artikel. Jadi misalnya satu post Twitter mungkin dia akan menghasilkan 3 key phrases. Nah, dari 3 key phrases tersebut akan dianalisis juga sentimennya. Jadi dalam satu
posting Twitter bisa menghasilkan lebih dari satu key phrases dan nilai sentimen. Nah, kenapa penting sentimen analisis sampai sekarang? Itu tentu saja ini bisa dilakukan secara scalability, itu artinya bisa mendapatkan pandangan dari customer secara besar, secara banyak dan cepat, lalu bisa melakukan real time analysis, bisa kriterianya konsisten, tidak berubah-ubah ya, karena sudah ditentukan terlebih dahulu bagaimana kriteria penentuan sentimen tersebut pada prosedur anotasi. Lalu kita juga bisa menghasilkan dari negative sentiments itu bisa cepat dilakukan perbaikan. Lalu kita bisa melihat secara cepat reaksi dari customer ketika produk-produk berubah maupun ada campaign baru dan sebagainya. Dan kita juga bisa menangkap happy customer supaya ini mungkin bisa diajak menjadi duta dari brand tersebut atau mempromot lebih lanjut. Nah, untuk sentimen analisis, kami sebut sentimen analisis 2.0. Di sini untuk satu post artikel kita bisa dapat lebih dari satu key phrases. Ya, ini contohnya misalnya tentang tabungan, nanti di sini akan muncul ada dua key phrases, rekening tabungan. Lalu ada yang kedua untuk di sini ada tentang kuota internet, ada dua key phrases, bantuan kuota dan kuliah online misalnya. Tadi itu adalah konsep base sentiment di mana key phrasesnya diambil dari artikel itu tersendiri. Dari artikel itu sendiri, di mana keywords-nya ada pada postingnya. Nah, selanjutnya ada satu lagi teknologi yaitu aspect level di mana key phrasesnya itu tidak perlu ada di dalam post, tetapi sudah didefinisikan terlebih dahulu. Jadi kita tentukan misalnya kita mau punya aspek level pelayanan general, ada fasilitas pemakaian, ada fasilitas general misalnya. Nah di situ kita sudah tentukan kalimat-kalimat seperti apa yang akan masuk ke dalam kategori tersebut. Nah, ketika ada posting itu otomatis diklasifikasikan ke dalam kategori tersebut tanpa ada informasi di dalamnya. Informasi tentang key phrases tersebut di dalam postingnya. Oke, di sini juga ada intent detection. Kita bisa menghasilkan apakah itu suggestion, apakah itu alasan, apakah itu merupakan keluhan maupun ada masukan dari customer. Di situ juga kita perlu membangun sebuah analisis konsep, hubungan konsep ya dari key phrases tersebut, lalu kita bisa melakukan analisis bagaimana key phrases ini bisa membantu kita mencapai tujuan dari campaign maupun sebuah produk. Oke, nah di sini contoh untuk analisis konsepnya dan juga menghasilkan ada time trend-nya dan list of sentiment marker. Ya, tadi untuk sentiment analisis, lalu untuk chatbot sendiri, misalnya untuk survei ya, ini bisa dipakai untuk interaction dari responden melalui mobile application, lalu tentu saja bisa menangkap responnya secara otomatis dan menjadi masukan buat survei dan dapat di kustomisasi dengan level perubahan yang cukup tinggi. Dan di sini untuk chatbot biasanya kita tidak khawatir adanya connection drop. Jadi dia akan melakukan resume, melanjutkan percakapan ketika ada connection-nya kembali lagi. Oke, bisa juga dilakukan dengan voice. Ya, ini salah satu penggunaannya untuk voice bot. Nah, ini contoh Selamat pagi, suara saya Auca dari Voicebot Prosa Prosa. AI. Apa saya boleh tahu dengan siapa saya bicara?
Baik Pak Eko, berarti ada kebutuhan untuk melihat hasil analisis berdasarkan wilayah atau periode waktu ya Pak? Ya, nah itu contoh hasil sintesis suara dari Prosa text to speech engine. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan survei maupun voice bot call lainnya. Oke, nah ini adalah implementasi atau salah satu use case dari meeting transcription. Misalnya kita melakukan transkripsi dari rekaman untuk focus group discussion maupun meeting-meeting lainnya. Nah, ini bisa ditranscribe, capture keywords, topik, sentimen, lalu tentu saja dengan mengubah suara menjadi teks, kita lebih mudah melakukan pencarian dan analisa. Oke, nah tadi yang regulatory teknologi smart platform dari Prosa, ini masih banyak tantangan yang perlu kita lakukan. Tentu saja menambah domain yang saat ini baru di banking, financial, dan insurance industry, itu bisa di-improve. Saat ini yang sedang kami lakukan research adalah untuk healthcare industry, di mana highly regulated. Di situ mereka membutuhkan juga bantuannya untuk menggunakan tools seperti ini. Dan tentu saja kalau domainnya semakin banyak, ini juga akan bisa diterapkan atau bisa juga digunakan oleh semua tenaga ahli hukum di Indonesia, lawyer maupun enterprise lawyer ya. Oke. Maaf tadi ini berarti slide-nya kelewat, ini mestinya yang tadi ya, Prosa AI Memo. Nah, ini urutannya agak melompat. Jadi ini yang tools yang dipakai untuk salah satunya use case-nya untuk FGD tadi, untuk memanage rapat dan memanage transkripsinya. Lalu untuk speech product lainnya itu tentang speech analytics, di sini yang tadi di customer service ya. Nah, customer service tadi selain untuk survei bot, survei voice bot, voice bot ini juga bisa digunakan untuk customer service, di mana voice bot ini akan merespon dari keluhan pelanggan maupun misalnya kebutuhan untuk klaim asuransi atau kebutuhan untuk layanan lainnya dari institusi yang biasanya harus melalui customer service. Oke, nah mungkin biar ada sedikit hiburan, kita setel videonya dulu aja. Kan kalau dengan video mungkin lebih ini ya. Nah ini untuk pengenalan vehicle gitu. Nah ini kita ngelihat sini ada bis, sepeda motor, ada mobil gitu ya. Ini secara otomatis dari streaming CCTV. Oke. Ini untuk crowd detection. Tentu saja di sini ada beberapa yang ini disclaimer-nya, ada beberapa yang saya ambil memang dari Prosa, yang kiri ini bukan dari Prosa, ini salah satu contoh pemanfaatannya. Sebelah kanan ini yang dari Prosa, kita ambil dari salah satu kamera yang ada di Kota Padang. Dan semua modul-modul ini masih memerlukan pengembangan agar lebih akurat dan bisa menggantikan mata manusia dan bahkan lebih baik lagi. Ini dari Prosa juga, kita ambil video dari YouTube, lalu kita gunakan engine kita untuk memprosesnya. Ini untuk keluar masuk misalnya, dihitung dia dari arah bawah dan dari arah atas. Nah, ini ada face detection, sebenarnya face analytics ya kita sebutnya. Di sini selain wajahnya bisa dikenalkan siapa, lalu bagaimana ekspresinya dari usianya maupun dari emosi fashion style dan sebagainya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk heat map visitors ya, menghasilkan analisis seperti ini. Jadi kita pasang beberapa CCTV di sebuah retail store misalnya, nanti setiap kali tertangkap kamera kita tahu ini ada orang yang sama yang sedang mengelilingi
toko dan dia kemana ininya biasanya arah perjalanannya, dan itu bisa dipakai untuk analisa. Baik, maaf saya waktunya berapa lama lagi ya? 5 menit lagi mungkin Pak Eko. Oke. Baik. Nah, jadi dalam pengembangan itu kita perlu ada human in the loop automation, perlu memikirkan bagaimana scalability dari produk dan extensibility, karena kita juga mengembangkan teknologi sehingga ini bisa dipakai oleh berbagai produk maupun joint development dengan partner lainnya. Nah, ini saat ini kita menggunakan GPU servers dan cloud. Jadi kebutuhannya itu berbagai macam. Ada dari on-premise, kita perlu memahami data storage, model training, model development, model optimization. Tidak hanya modelnya kurasnya tinggi, tetapi juga ketika deployment kita harus memperhatikan secara modelnya itu tersebut harus optimal dan computingnya optimal. Jadi di sini banyak yang kita butuhkan dari sisi end-to-end, AI engineers, data notator, sampai ke deployment. Ini juga platform yang kami bangun, ada security-nya, ada tools-nya. Ini tentu saja membutuhkan berbagai kebutuhan ya. Membutuhkan talent-talentnya. Nah, oleh karena itu kami juga bekerja sama dengan university. Ya. Oke. Ini beberapa hal yang kami lakukan dengan ITB saat ini. Kita juga berkontribusi pada kurikulum, apa yang dibutuhkan oleh industri, lalu beberapa intern untuk final project-nya, lalu ada juga untuk melihat talent-nya siapa saja yang berpotensi, kita juga ada sponsorship, lalu ada juga di sini ketika masuk internship nih udah ada specific interest-nya, kita buat small project, lalu ada juga pengecekan culture fit-nya, lalu ini tentu saja berguna buat mahasiswa untuk mengalami sendiri ya bagaimana pengembangan di industri. Lalu di setelah rekrutmen ada on job training, ada standar untuk coding, arsitektur maupun corporate cultures. Kita ada values-nya yaitu growth, kaizen, and excellence. Lalu tentu saja kita mengadopsi project management menggunakan agile. Dan secara periodik ada performance appraisal. Oke, mungkin sambil udah mulai diskusi santainya aja kali ya. Jadi tadi itu lebih banyak ke prosa sama apa yang kita butuhkan. Nah, lalu di sini saya mau mulai diskusinya. Saat ini memang lagi banyak diskusi terkait kompetensi tenaga kerja terutama AI di Indonesia. Kebetulan saya juga terlibat dalam diskusi di Dikti untuk standar kompetensi data mining, data and artificial intelligence. Sebelumnya untuk data mining ya, itu kita udah keluarkan SKKN-nya. Lalu untuk tahun ini sudah dimulai di Dikti untuk kompetensi ini. Dan hari ini sebenarnya itu dari Kominfo ya, saya diundang dari jam 9 sampai sore nanti itu untuk pembahasan kompetensi ini juga sama gitu. Jadi ini nyambung. Jadi saya pikir sekalian saya nyiapin ini nanti juga akan dilakukan pembahasan dengan Kominfo. Nah, saat ini yang sedang menjadi mungkin referensi utamanya akhirnya kita melihat ke arah Singapura ya. Di sini ada skill future dari Singapura, ada framework-nya. Mereka sudah memetakan berbagai kompetensi dari tenaga kerja di bidang data and artificial intelligence, infrastructure, software and application, strategy and governance, ada operations and support, cyber security, and sales and marketing. Nah, mungkin saya akan skip dulu sebentar ke slide satu lagi. Ini bisa kelihatan ya? Kelihatan. Ya, ini mungkin udah ada yang punya. Nanti kalau ada yang belum bisa saya share juga. Di sini sangat ini ya,
enak, simple dan mudah digunakan untuk melihat bagaimana kebutuhan di industri, terutama di Singapura yang ini ya. Singapura, lalu misalnya kita lihat untuk data and artificial intelligence, itu bisa kita lihat bagaimana karir path-nya, mulai dari data analis, associate and data engineer gitu ya. Nah, di sini belum memasukkan untuk data notator. Nah, ini salah satu yang kita tambahkan di SKKNI di Kemenaker tahun lalu, bahwa anotator itu merupakan salah satu profesi yang tidak terpisahkan dari industri AI. Nah, jadi di sini belum ada. Dan karena ini mungkin karena untuk ICT saja ya. Nah, kita bisa lihat misalnya ini untuk data engineer. Data engineer di sini juga belum dipetakan apakah itu data engineer untuk speech, vision maupun teks. Nah, lalu ada keterangannya mengenai data engineer itu seperti apa dan technical skill dan kompetensi yang dibutuhkan itu apa saja dengan level apa saja. Gitu. Di sini ada technical skills maupun generic skills dan kompetensi. Oke, ini contohnya ya yang dari skill future di Singapura. Lalu apa yang kita lakukan di prosa? Ya, kita petakan lagi. Kita petakan yang sesuai dengan job role di prosa. Ini contohnya untuk NLP engineer. Kita petakan apa saja kompetensi yang dibutuhkan dan profisiensinya misalnya. Nah, lalu ini banyak ya, nanti bisa di-share, bisa dianalisis lebih lanjut. Ini cukup komprehensif. Dan lalu kita petakan bahwa ini yang prosa ya, yang orange dan kuning. Lalu yang hijau ini yang dari kebutuhan skill future di Singapura. Nah, memang kita lihat ada sedikit perbedaannya bahwa kita cukup spesifik ya secara industri. Mungkin karena framework yang dibuat di Singapura itu perlu generik untuk seluruh seluruh industri yang ada, baik vertical domains yang ada, apakah itu tidak hanya di software house maupun di product company, tapi juga mungkin dipakai di enterprise lainnya. Nah, jadi ini ada pemetaannya, ada sedikit perbedaan dan kita lihat untuk di level yang sama, kami sebagai startup itu butuhnya misalnya biasanya lebih banyak ya, lebih banyak kompetensi dalam satu orang dibandingkan yang di Singapura. Kenapa? Karena kita sebagai startup juga ingin mempunyai tenaga ahli maupun karyawan yang lebih mumpuni gitu ya. Karena semakin banyak tentu saja overhead cost-nya lebih besar secara komunikasi maupun secara investment itu akan lebih besar, sehingga kami benar-benar memilih karyawan-karyawan yang bisa membangun kompetensinya lebih banyak lagi. Oke, nah ini secara keseluruhan yang kami lakukan, kami coba petakan. Kita ada beberapa kebutuhannya, ada associate NLP engineer, ini biasanya masih intern dan pemula. Lalu ada juga setelah itu masuk ke junior NLP engineer dan ke NLP engineer. Juga ada speech engineer, untuk PM ada associate PM dan juga ada PM-nya. Ada DevOps, ada software architect, ada vision engineer dan associate-nya. Oke. Ya, mungkin itu yang share yang kami bisa lakukan. Apa yang kami coba petakan ya terkait kebutuhan di industri kami, terutama di perusahaan kami. Silakan untuk selanjutnya diskusi. Saya serahkan kembali ke Bu Emma. Makasih. Terima kasih Pak Eko, menarik sekali. Dari paparan tadi sangat banyak sekali kebutuhan akan AI talent ini ya Pak Eko. Baik, kita masuk saja ke sesi diskusi. Saya berikan kesempatan dulu bagi rekan-rekan yang hadir di sini untuk bertanya langsung. Raise hand mungkin kali ya. Baru nanti saya unmute. Tadi sedikit konfirmasi Pak Eko, yang
expert NLP bukan saya tapi Bu Ade. Oh, Bu Ade, ya. Ya, Bu Ade ya. Kalau saya ngajarnya vision. Oh ya, motivation. Oke. Gitu. Mungkin Bu Ade ada unek-unek mungkin atau komentar selama ini ngajar NLP. Ini sepertinya sangat inline sekali dengan yang dilakukan oleh Prosa nih, Bu. Bu Ade monitor. Oh, menulis di chat dulu. Baik. Oh, Bu Fani. Silahkan Bu Fani. Terima kasih Bu Emma dan Pak Teguh, Pak Eko ya. Punten ini Bu, saya nggak open cam, mau tanya, kan di prodi kita S1IF itu identik dengan sistem cerdas gitu. Dan harapannya pasti pengguna lulusan berharap yang lulus itu sudah familiar dengan hal tersebut. Gitu. Nah, kira-kira Pak, kalau selama ini yang bekerja di sana atau mungkin pandangan Bapak terhadap alumni-alumni kampus manapun lah ya, terkait penguasaan AI-nya ataupun teknologi yang dibutuhkan di Prosa ini, apakah sudah memadai atau ada missing link gitu atau missing something mungkin bisa cerita gitu Pak. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Bu Fani ya. Ya, jadi kalau untuk AI ya, spesifik AI talent gitu, ya memang kalau dari sisi lulusan, ketika baru lulus itu secara pengetahuan AI itu memang cukup baik ya sebenarnya. Saya lihat secara umum cukup baik karena biasanya itu untuk AI kita kan mulai dari workflow-nya itu ada riset terlebih dahulu ya. Ada riset, lalu biasanya kalau riset ini kan terbuka sehingga semuanya juga tahu ya yang terakhir itu seperti apa perkembangannya gitu. Nah, lalu mungkin yang selanjutnya diperlukan ya di luar daripada memahami apa kebutuhannya untuk pengembangan sebuah model dari di industri itu butuh sebuah level akurasi yang tinggi ya gitu. Jadi tidak hanya sekedar memahami bagaimana cara bekerjanya, tapi mungkin nanti perlu ada pemahaman skill bagaimana AI ini sebenarnya masuk ke dalam sebuah workflow iterasi peningkatan akurasi yang terus-menerus gitu ya. Nah, ini perlu karakter juga ya, perlu karakter untuk mau tekun gitu ya. Perlu tekun untuk melihat pola gitu, pola secara manual gitu. Semi otomatis, tapi manual ini masih belum bisa digantikan oleh komputer. Karena kan kita mau ngajarin komputer ya, jadi kan kita harus ngerti dulu gitu. Nah, pola manual ini yang perlu ketekunan di mana kadang-kadang itu AI engineer yang mungkin belum berpengalaman maunya hanya menggunakan tools. Nah, ketika kita memahami algoritmanya, misalkan, oh ini sebenarnya bagaimana meningkatkan akurasi, lalu kita melihat pola dari data tersebut, kita baru bisa menemukan, oh di sini loh celahnya untuk memformat data supaya akurasi naik. Jadi misalkan menaikkan akurasi dari 70 ke 80 itu mudah misalnya dengan tambahin data. Tapi ketika kita dari industri, kita mau sampai level 95 gitu misalnya. Dari 90 ke 91 aja udah susah gitu kan. Terus naik, terus datanya mesti seperti apa dan sebagainya, itu perlu ketekunan ya untuk melihat pola dan terus memperbaiki terus algoritma yang kita punya. Mungkin salah satunya itu ya. Jadi tidak hanya sekedar pertama menguasai tools, selanjutnya perlu agak dig deeper gitu ya, memahami algoritma yang dibutuhkan itu sebenarnya gimana implementasinya, dan kadang-kadang ada paper yang tanpa kode gitu ya, jadi bisa
perlu punya kemampuan bagaimana menerjemahkan dari paper tersebut ke kode gitu, dan tadi ya memperhatikan pattern-patternnya. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin biasanya untuk lulusan baru masih perlu di training. Gitu. Baik, Terima kasih terima banyak. kasih. Menarik sih. Penguasaan tools iya, paham algoritmanya iya, dan tekun Mas Eko ya. Iya, gitu. Jadi emang agak ini ya cukup berat gitu sebenarnya. Oh gitu. Biasanya, saya nggak boleh nanya dulu nanti sebentar. Sudah ada Bu Tisa yang ngacung ini, silahkan Bu Tisa. Kita lanjut ke penanya berikutnya, silahkan Bu. Iya, terima kasih Bu Emma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Emma dan Pak Eko. Pemaparannya ini Pak sangat menarik. Saya sampai ada 2 pertanyaan begitu. Yang pertama adalah mengenai AI Healthcare. Jadi yang saya pahami itu mengenai AI Healthcare itu masih banyak constraint gitu ya Pak, terutama di Indonesia. Jadi mohon bantuan Pak, kalau untuk masalah kesehatan ini yang di startup Pak Eko sedang bangun, kira-kira mendapatkan data atau permission akses data kesehatannya itu seperti apa? Terus kemudian yang kedua, kalau memang misalkan ada tugas akhir mahasiswa yang inline dengan hal tersebut, apakah memang memungkinkan atau memang harus menunggu lulus dulu Pak untuk bergabung ke perusahaan Bapak? Melanjutkan pertanyaan ini, apakah mungkin selain AI Healthcare juga mendapatkan perlakuan seperti itu? Kemudian Pak, pertanyaan yang kedua, biasanya mahasiswa itu kalaupun memang atau mungkin calon alumni gitu ya Pak, tertarik dengan proyek yang sudah tadi Bapak sampaikan, itu biasanya mereka kalau diceritakan tentang annual dari income ataupun misalkan cash flow, mereka tertarik gitu Pak. Jadi ada semacam trigger dulu. Jadi pertanyaan kedua, kalau boleh tahu, apakah memang secara tahunan ini bisa diprediksi Pak mengenai cash flow dan income di startup Bapak kalau boleh tahu. Jadi mahasiswa tuh jangan-jangan termotivasi sangat baik terhadap hal itu. Kiranya itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama tentang healthcare ya Bu. Tadi saya mau nanya dulu yang tentang kedua, itu maksudnya annual income dari mahasiswanya atau dari perusahaannya? Dari perusahaan Bapak gitu Pak. Jadi saya nanti bisa cerita ke mahasiswa, proyek itu seperti ini, kalau kalian sudah punya pengalaman atau mau ikut bergabung, jadi 1, 2, 3, 4 gitu Pak. Jadi biasanya kan mahasiswa tuh tertarik di sana gitu ya Pak ya, atau memiliki visi yang sejauh itu gitu. Ya, baik. Yang pertama dulu tentang healthcare ya Bu. Jadi memang sulit ya kalau misalkan kita langsung bergabungnya lewat perusahaan untuk handling healthcare, karena itu biasanya mereka mintanya langsung produk jadi. Jadi saya pikir memang perusahaan itu harus erat kerjasamanya dengan university ya, dan ini menggunakan skema riset ya, menggunakan skema riset yang pertama, dan itu bisa fundingnya gabungan antara grant research tersebut dan perusahaan. Nah ini tentu saja perlu network ya ke healthcare industry, misal dokter maupun pemilik rumah sakit, tergantung dari mana kita melihat datanya. Jadi kayak misalkan dokter, mereka concern kepada tools-tools yang akan membantu mereka. Kayak misalkan analisis radiologi gitu ya, atau analisis yang menggunakan computer vision, retinopati dan sebagainya. Terus kalau dari sisi rumah sakit, misalnya itu bagaimana rekam medis tercatat dengan lebih rapi, pakai itu ya, pakai suara dan lain sebagainya yang lebih ke arah administrasi atau manajemen. Gitu. Nah, jadi ini perlu dilihat dulu use case-nya, lalu saya pikir perlu meleverage atau memanfaatkan adanya research ya antara university, perusahaan juga hospital maupun dokter. Nah, memang datanya itu tentu saja dengan adanya kerjasama baru bisa kita mendapatkan data-data yang confidential tersebut. Gitu. Yang kedua tentang annual income ya. Jadi kalau dari secara annual ini tentu saja seiring dengan kematangan dari produk. Ya, dari kematangan produk, ya alhamdulillah selama dari 2018 sampai ke 2020 kita selalu double gitu Bu, dari sisi income. Nah, ya tentu saja itu berbanding dengan
tenaga kerja pertama ya, tenaga kerja yang bisa menghandle project-projectnya, lalu produk-produk yang dibangun itu semakin matang sehingga semakin mudah untuk ditawarkan gitu. Nah, kita masih masuk ke tahun ketiga, masih jalan tahun ketiga, jadi masih membutuhkan waktu ya untuk market product fit yang tadi sudah saya tampilkan. Kita punya beberapa produk dan mungkin adopsi level di Indonesia itu masih kita menyentuh istilahnya belum mencapai market chasm, istilahnya apa ya, jurang pasar di situ, di mana kalau ketika kita melewati jurang itu adopsinya itu akan meningkat pesat gitu ya. Jadi di situ kita masih di level di mana misalnya kita bisa anggap 1% early adopter gitu. Jadi dari seluruh market yang ada itu masih di 1% gitu. Jadi kita masih harus invest untuk product development. Nah, di situ memang tantangannya, mudah-mudahan kita masih cukup punya bahan bakar ya, runway. Jadi istilahnya kalau pesawat mau terbang landas kan kita punya propelling dulu kan ya, daya dorongnya dulu gitu. Nah, ketika kita udah sampai lepas landas, nah itu udah tinggal menikmati saja di angkasa yang melayang-layang gitu ya istilahnya. Oh iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih, pertanyaannya lumayan sensitif. Baik, berikutnya sudah ada yang bertanya, sudah ada yang raise hand, Pak Doni. Silakan Pak Doni. Suara saya kedengaran? Halo Pak. Aman Pak Doni. Iya Pak Eko, saya udah nanya sih lewat ini ya, lewat chat tadi. Mungkin mengulang aja pertanyaan, mungkin berkenaan dengan industri AI gitu ya, dan kan masih jarang banget yang ada seperti itu ya. Kemarin saya cek-cek, katanya Prosa dapat funding series A dari GDP gitu ya. Mungkin bisa diceritain gitu Mas Eko, gimana prosesnya, terus ya pasti sama GDP series A kan berapa itu ya? 2 juta dolar ya minimal gitu. Terus feedbacknya dari GDP seperti apa ke Prosa, mungkin seperti itu bisa cerita-cerita gitu Mas Eko. Maksudnya saya pengen tahu pasar dari AI itu di Indonesia kalau dari sudut pandang investor itu seperti apa gitu. Mungkin itu aja. Ya, kasih. Ya, kalau nilainya saya nggak bisa buka ya, karena memang kesepakatannya gitu. Jadi kalau ada di press release berarti udah dibuka gitu. Tapi kalau nggak ada di press release berarti nggak dibuka. Ya cuman kayaknya udah kebayang ya minimumnya berapa. Jadi dari situ kita mulainya kan sebenarnya dari awal dengan GDP venture ya. Sebenarnya dari awal dengan GDP venture, dari seed dan lalu dilanjutkan ke series A. Nah, memang awalnya itu kuncinya ada di tim ya. Kita menemukan tim, karena kan yang dilihat sama investor pertama-tama itu kan komposisi founders, lalu setelah itu apa yang mau dikerjakan ya, bisnisnya, business planning. Lalu dari seed itu kan baru ideation ya istilahnya. Ideation, kita bisa execute ide itu menjadi sebuah produk atau mungkin project dulu ya. Kalau seed ini project yang memang benar-benar itu mendatangkan revenue. Dan ya kita buktikan bahwa dengan funding, kalau misalkan kita tidak decide untuk growth pun itu sebenarnya udah bisa balik gitu ya. Nah, dari situ kita decide untuk growth. Dengan decide untuk growth, kita buat semacam pitching lagi bahwa kita perlu funding nih untuk growth. Nah, karena kalau misalkan kita growth-nya biasa-biasa saja, ya kita nggak perlu funding. Tapi kalau kita mau growth dengan menangkap peluang pasar, ya kita butuh bantuan investor. Makanya kita minta tambahan untuk ke series A. Seperti itu kira-kira. Jadi prosesnya seperti itu. Dari pertama kita lihat komposisi foundingnya dulu, founding timnya, lalu bisnis planningnya seperti apa. Dari situ kita buktikan hasilnya itu bisa jadi sebuah produk dan market bisa terima gitu. Walaupun mungkin ya tadi ya ada level-levelnya untuk mencapai ke sana.
dan sampai tahap tertentu kita udah bisa decide, oh ini kayaknya udah bisa nih kita ajukan lagi untuk pendanaan seri selanjutnya gitu. Kira-kira. Nah, untuk pasar AI-nya sendiri ya tentu saja semua investor itu judulnya AI itu tertarik pertama masih ya, gitu karena judulnya AI karena saat ini ya kita tadi masih dalam fase early adopters, belum banyak gitu. Justru yang di belum banyak ini dan pasar luas itu banyak minat untuk investor. Walaupun mereka harus istilahnya bertahan dulu nih, oke, belum akan profit dalam berapa lama misalnya. Nah, tetapi ketika nanti sudah siap produknya, disitulah waktunya untuk return-nya gitu ya. Itu dalam berapa tahun ke depan tuh kira-kira Pak Eko respon positif para investor dan mungkin kalangan usaha yang akan menggunakan produk AI ini? Iya, sebenarnya sekarang udah mulai kelihatan ya bahwa AI juga kan udah masuk strategi nasional ya. Jadi itu secara umum penerimaan atau awareness market terhadap produk-produk kayak ini sudah tinggi. Nah, tetapi ini belum diimbangi dengan kemampuan investasi. Gitu, kemampuan investasi di produk AI, sehingga hanya baru enterprise maupun government ya yang sudah mempunyai anggaran untuk itu, dan ini perlu dilakukan development terus supaya AI ini menjadi seperti produk lainnya ya, yang kita kan nggak merasakan ya produk-produk lainnya ya, seperti yang ada di mobile application kita gitu. Sebenarnya udah banyak AI-nya kan, tapi kita nggak perlu disebut ini AI gitu. Yang dia adalah available di mana aja, mudah didapatkan gitu ya, simple penggunaannya, affordable gitu. Nah, jadi ya untuk mencapai ke sana itu butuh memang tetap kita mencari proyek-proyek yang ada di enterprise ini untuk membantu juga menambah runway tadi ya, supaya siap-siap produknya itu bisa scalable gitu. Menarik. Mungkin Pak Eko sudah pernah kenal dengan Pak Doni. Pak Doni ini aktif di Bandung Technopark, Pak. Iya, kita pernah sekelas kok ya. Jadi makanya pertanyaannya seperti itu Pak, terkait investor. Iya. Ada komentar lagi Pak Doni atau cukup? Cukup. Iya, yang lain. Terima kasih. Dari Bapak Ibu yang lain, silakan jika ada. Bu Ade sudah bertanya di chat Pak Eko. Intinya tentang yang ini ya, teori bahasa dan otomata. Betul. Ya, jadi kompetensi ilmu dasar ya pasti saya rasa kenapa tetap terus ditaruh di kurikulum, karena itu sebagai dasar untuk kuliah-kuliah selanjutnya ya. Yang tanpa itu tidak bisa memahami dengan baik gitu. Nah, yang mungkin perlu diberikan practical use case-nya nanti ini atau why-nya ya di depannya gitu. Kenapa kita harus belajar ini? Jadi practical use case-nya dari kuliah ini sebenarnya lanjutannya ke kuliah yang mana dan penerapannya di industri itu nanti ya seperti apa? Mungkin itu ya. Nah kalau di kita memang di Prosa kan nggak ngajarin lagi ya, karena kita berharapnya udah diajarin di kuliah gitu. Nah jadi ya tentu saja kuliah-kuliah dasar seperti itu kalau pemahamannya baik, tentu saja dia bisa mengembangkan ya pemahaman yang baik juga untuk perform di perusahaan. Oh gitu. Kalau tadi kan kalau nggak salah, oh Bu Ade silakan. Iya. Jadi maksud pertanyaan saya tuh kalau katakanlah sesuai dengan perusahaan AI-nya mungkin itu kayak yang
mata kuliah yang udah di ujung ya, tapi misalkan nih ada talent dia baru belajar atau misalnya belum terlalu menguasai speech atau computer vision, tapi kalau misalnya dilihat dia apakah memang ada korelasinya, katakanlah kalau dia fondasinya bagus, misalnya programmingnya bagus, kemudian di mungkin matematika atau paper bagus, itu lebih istilahnya lebih disukai oleh industri seperti itu Pak. Gitu. Ya, ya memang industri kan Indian ya, kita agak spesifik gitu ya. Nanti kan dia mau di posisi mana gitu. Kadang-kadang yang memang menguasai di materi itu mata kuliah dasar ini itu akan masuk ke role tertentu gitu misalkan. Jadi yang mungkin perannya lebih ke saintis atau research-nya gitu ya. Terus memang ada beberapa hal yang diperlukan untuk praktikal gitu. Nah jadi di industri itu kita nggak melihat lagi dari sisi kuliah dasar, tetapi ketika nanti ada role tertentu yang kita butuhkan, dia itu nanti bisa menjawab nggak persoalan-persoalan tersebut gitu ya. Mungkin di layer-layernya pertama ya kita ada tes skillnya dulu dasarnya, terus tentu saja interview ya dengan supervisornya, kira-kira cocok atau enggak. Nah tentu saja kita nggak ada tes seperti di kuliah lagi yang spesifik spesifik mata kuliah, tetapi memang langsung spesifik apa yang role akan dia kerjakan gitu nanti sehari-harinya. Ya, terima kasih. Ya, ini termasuk salah satu mata kuliah yang lumayan jadi momok seperti itu Pak Eko. Ya. Ini harus diambil gitu ya, tetapi kira-kira ini buat apa gitu ya. Iya. Dipakai di NLP yang ada pakai. Ya makanya karena dipakai di NLP gitu kan harus kelihatan ujungnya nih buat mahasiswa. Kenapa saya harus belajar ini gitu. Betul. Tadi kalau nggak salah saya sempat dengar bahwa Prosa mengadakan talent scout. Nah ini seperti apa lulusan yang dibutuhkan supaya ketika masuk Prosa misalnya bergabung di Prosa dan bisa mengikuti talent scout ini seperti apa? Iya. Jadi talent scout itu kita nggak program secara formal ya, tapi memang karena kita kan ada kerjasama ya secara tidak langsung juga foundernya masih dosen kan sekarang ya, manajemennya juga masih ada beberapa yang dosen, jadi kita melihat disesuaikan ya dengan kebutuhan resource di Prosa itu kita butuh yang seperti apa gitu ya. Terus saat ini ada yang talent menonjol apa gitu ya. Jadi secara tanda kutip kita tidak benar-benar membuka bahwa kita lagi talent scout, tetapi ketika ada talent yang menonjol itu kita coba kasih umpan gitu ya supaya dia tertarik bekerja di Prosa sebenarnya gitu. Jadi dari situ kita mencoba mendapatkan talent-talent yang high perform, terus secara kapasitasnya juga baik dan potensinya bagus gitu. Itu sih. Jadi saat ini kita melakukannya secara informal. Nah untuk di luar itu ya tentu saja kita melakukan open recruitment apa saja yang kita butuhkan. Kalau memang kita lihat belum ada di network kita talent yang bisa langsung kita ajak untuk bergabung gitu. Baik, nggak ada yang resen, berarti saya sebenarnya punya banyak pertanyaan nih Pak Eko nih. Terkait dengan kebutuhan mahasiswa, biasanya mahasiswa suka kesulitan nyari tempat kerja praktek ataupun magang. Nah ini di Prosa terbuka kemungkinan untuk itu nggak? Dan seperti apa yang dibutuhkan? Harus yang skillful atau? Ya, memang ketika pandemi ini agak berkurang sedikit ya kebutuhannya jadinya, karena itu kan disesuaikan dengan kemampuan kita untuk memanage intern yang datang gitu. Takutnya kalau ketika kita terima terus habis itu kita malah nggak bisa ngasih kerjaan karena ya lagi pada sibuk gitu kan leadersnya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan leaders. Nah
Secara defaultnya kita ngebuka gitu ya, ngebuka intern untuk beberapa project yang kita butuhkan memang secara resiko itu tidak terlalu tinggi, tapi kita butuhkan dan ini bisa menggunakan skill-skill yang ada di intern. Tentu saja kita tahu kalau intern itu tidak harus yang sudah berpengalaman dan jago gitu ya. Nah, tetapi minimal apa yang kita butuhkan itu dia bisa penuhi ya, dan ketika kita buka kan misalkan lowongan untuk intern, tentu saja biasanya yang lamar pasti lebih daripada yang kita butuhkan gitu kan. Ya, jadi kita harus pilih yang terbaik aja sih gitu. Baik. Terima kasih nih diskusinya. Belum ada pertanyaan kan ya? Atau ada dari Bapak Ibu yang lain? Kalau dari dosen ini, kalau saya nggak salah dengar lagi, kalau saya nggak salah nangkep, kerjasama dengan universitas itu dengan ITB pastilah ya. Nah, membuka kemungkinan atau tidak nih Prosa bekerja sama dengan universitas lain dan seperti apa yang dibutuhkan, levelnya gimana gitu, terkait dengan penelitian utamanya. Ya, kita ngebuka ya. Jadi dengan UI tentu saja juga udah ada, karena ada Pak Toto gitu dari UI. Nah, terus sebenarnya kemarin juga kita udah mulai engage ya dengan Bu Ade untuk penelitian gitu ya. Tapi memang kan itu sesuai dengan topik-topik yang tersedia gitu ya. Sama kita juga menyesuaikan resource-nya kira-kira ketika ada peluang tersebut seperti apa. Intinya kita ngebuka peluang untuk research tersebut. Dan ya tentu saja disesuaikan dengan peluang dan resource yang ada saat itu. Baik. Ini karena dengan adanya kebijakan pemerintah yang baru, yang ada 7 atau 8 indikator kinerja utama dari perguruan tinggi, itu kan salah satunya ada kerjasama dengan industri, seperti itu Pak ya. Yeah. Nah, baik. Kenapa ini Prosa NLP-nya tampak lebih maju dibanding yang lain? Tadi speech dan vision-nya, produknya mungkin. Apakah memang seperti itu yang dibutuhkan di Indonesia secara khususnya dan dunia umumnya, Pak Eko? Oke, maksudnya NLP di prosa gitu ya, terlihatnya lebih dikembangkan daripada speech-nya. Oke. Sebenarnya ya. Jadi sebenarnya speech sama teksnya berimbang ya, berimbang. Bedanya kalau teks itu kan secara data itu juga lebih lebih mudah didapatkan sebenarnya. Data raw ya, bukan data untuk latih. Nah, untuk pengembangan di proses sendiri itu sebenarnya berimbang ya. Jadi kalau saya lihat ini tadi ya. Cuman memang kategorinya dari speech itu kan hanya 3 besarnya. Speech to text, text to speech, sama voice biometric. Nah, speech to text ini sebenarnya udah banyak banget ininya, variasinya. Dan untuk setiap skenario itu bakal berbeda. Skenario meeting dengan skenario call center agent itu udah lain kan modelnya. Lalu meeting dengan meeting yang formal dan informal udah juga beda. Yang bicaranya spontan atau yang bicaranya harus gantian misalnya, seperti itu. Call center juga untuk domain-domain tertentu beda gitu. Nah, kalau dari sisi industri memang saat ini karena data yang juga beredar itu lebih banyak di teks dan mereka bisa lebih mudah untuk miningnya, itu memang lebih banyak demand saat ini. Gitu. Tetapi untuk speech itu sebenarnya ketika kita sudah matang seperti yang tadi saya bilang itu akan lebih natural buat adopsi karena interaksi dengan suara itu akan lebih natural ya buat manusia daripada dengan teks gitu. Nah, ketika itu lebih matang produknya ini akan bisa dikembangkan. Nah, untuk vision sendiri kita memang baru mulai di 2019. Jadi produk-produknya juga masih terbatas dan market adoption-nya juga masih. Nah, untuk vision ini masih terbuka sebenarnya, tetapi persaingannya juga sangat ketat. Karena produk-produk dari Cina terutama ya, mereka bisa menghasilkan satu bundling kamera yang sudah cukup murah, udah ada AI capability-nya gitu. Nah, tapi memang kalau kita bicara akurasi gitu ya, kayak tadi kita bicara dengan data lokal, data set lokal.
Nah ini perlu dituning lagi gitu. Kalau mereka intinya asal bisa jalan, bisa kelihatan sebenarnya oke, karena nggak terlalu tinggi kebutuhan akurasinya, dan itu udah bisa untuk dipasarkan ya. Dan ini salah satu kelebihannya dari produk-produk dari Cina tersebut. Nah, di kita karena memang kita tidak banyak manufacturing hardware gitu ya, jadi kalau ada apa-apa juga kita pesennya kameranya ke Cina gitu, terus mau bandingnya di Cina. Nah ini ketika kita punya teknologi tersebut, mereka juga coba kembangin yang sama gitu. Nah ini sangat kompetisinya sangat besar di sini. Jadi yang kita bisa lakukan sebenarnya tapping terhadap pasar yang sudah memiliki kamera-kamera IP tetapi belum memiliki AI atau belum smart secara analitik videonya gitu. Nah jadi pasarnya kita harus ke arah sana, ya di mana saat ini adopsinya belum terlalu besar. Jadi enterprise tersebut kan untuk computer vision yang bisa diterapkan di IP kamera yang ada, mereka butuh investasi lagi untuk server. Nah ini cukup costly ya buat mereka. Nah ini yang sedang kita coba tackling, gimana caranya untuk menekan cost buat para enterprise yang sudah punya IP. Biasanya kita coba lakukan pendekatan dengan edge processing. Gitu. Nah ini biasanya lebih mudah buat mereka, juga ngitungnya kan per bagian mana yang dibutuhkan, nggak harus semuanya, dan juga bandwidth juga berkurang gitu. Karena processing video tadi ya, kalau misalkan misalnya kita mau processing video untuk face recognition aja, gampangnya kalau face recognition untuk di mobile application, kalau ngirim ke server kan ini harus punya 4G data gitu ya, dan sebagainya. Nah, dibandingkan kalau kita harus prosesnya di mobile sendiri. Baik. Bukan karena talent di vision jauh lebih sedikit dibanding di text atau speech kan ya? Oh enggak. Kalau itu enggak. Justru vision lebih banyak ya, karena sebenarnya secara workflow-nya itu relatif lebih mudah gitu. Dan minatnya juga lebih banyak. Nah, karena kan visual ya. Orang lihat langsung ngasih. Kalau speech itu harus dengerin suara, harus bisa juga menganalisa signalnya. Nah, itu cukup berat. Baik, menarik ini. Ada banyak hal yang saya perhatikan. Ya, terus jadi insight juga bagi kami para dosen, pengajar yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Ada banyak hal yang bisa kami lakukan dan bisa kami telisik kembali, karena bagaimanapun kebutuhan akan AI ini sangat besar seperti itu Pak Eko ya. Baik, kesempatan terakhir jika tidak ada lagi bertanya, kayaknya nggak ada ya. Yang Japri juga nggak ada ke saya ini. Baik, saya berjanji ke Pak Eko bahwa diskusinya itu sampai 10.30 karena Pak Eko juga banyak kesibukan. Jika memang tidak ada lagi yang ingin didiskusikan dari rekan-rekan sekalian, mungkin saya kasih kesempatan terakhir kepada Pak Eko untuk closing statement seperti itu Pak Eko, enggak? Ya. Baik, makasih Bu Emma. Jadi terakhir saya langsung coba skip ini. Ya. Teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya dari rekan-rekan pengajar, terutama di TELU, juga mahasiswa. Kalau ada mahasiswa tidak Bu ya? Tadi sempat ada Pak. Sempat ada ya. Oke. Ya, jadi intinya sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan dari kompetensi di sini, yaitu ada beberapa aspek tambahan terkait soft skill yang mungkin juga sudah jadi perhatian dari teman-teman di TELU. Ada soft skill dari sisi teamwork gitu, lalu work ethic, juga etika bisnis gitu ya, yang mungkin itu juga perlu tetap ditanamkan pada mahasiswa selain core kompetensi yang hard skill yang terkait dengan profesi masing-masing. Karena di situ juga ketika kita di dunia kerja yang akan menentukan sebuah perusahaannya yang tempat dia bergabung nanti itu sukses atau tidak, di mana para
karyawan atau tim membersnya itu solid ya, tim membersnya solid, bisa bekerja sama dan memang percaya pada visi perusahaan dan saling sinergi gitu. Jadi itu satu yang saya mau tambahkan di luar daripada core kompetensi di sini. Di mana juga kita perlu melihat ya bahwa ini akan selalu berkembang dari sisi role ini. Misalkan saya sekarang bicara bahwa proses saat ini butuhnya ada beberapa role yang mungkin ketika kita sudah lebih matang, nantinya itu akan lebih dipecah-pecah lagi menjadi lebih spesifik. Di mana saat ini kita butuh mungkin agak sedikit Superman ya, tiap orang-orangnya untuk di awal sebagai tim core-nya. Tetapi untuk selanjutnya di skala industri tentu saja kita harus bisa membagi role-role itu menjadi level-level yang bisa lebih scalable dari sisi tim dan tidak bergantung pada orang tertentu gitu. Nah di situ tentu saja peran dari para pendidik ya bisa memetakan tersebut dan mengencourage para mahasiswanya untuk selain mengembangkan kompetensi di hard skill dan soft skill-nya tadi, juga melihat apa saja yang relevan terhadap profesinya. Misalkan untuk web developer misalnya, dia juga perlu tahu tentang UI UX designer dan sebagainya yang mungkin itu bisa diterjemahkan menjadi kuliah-kuliah pilihan gitu ya misalnya. Itu mungkin dari saya ya semoga dengan kita sharing ini ya kita bisa merancang gitu, merancang lebih baik lagi dan juga secara planning pendidikan, secara planning kurikulum dan juga lebih bisa motivasi kita sendiri terutama dan juga para mahasiswa untuk terus membangun Indonesia lebih baik. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko atas sharingnya selama kurang lebih 1,5 jam ini. Banyak sekali masukan-masukan yang sangat bermanfaat dan berguna bagi kami, para pengajar ini. Dan tentunya akan kami gunakan sebagai masukan yang sangat penting bagi kami untuk mengembangkan kurikulum lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih kepada kepada rekan-rekan dosen yang mengikuti sesi diskusi ini. Terima kasih sekali lagi. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam sesi diskusi yang lain, mengundang pihak industri yang lain, dan tentu saja tujuannya adalah untuk menjadikan kurikulum kita dan pengajaran kita lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup sesi kita pagi ini. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Bu Emma. Ya. Pak Teguh. Sama, mohon izin pamit ya. Ya, silakan.